Kendaraan yang berplat nomor ganjil dan menuju ke arah Semanggi dialihkan ke kolong underpass Mampang dan Kuningan karena tidak memenuhi syarat atau bernomor polisi ganjil. Akibat dari pelaksanaan ganjil genap ini, arus lalu lintas dari arah timur menuju barat terpantau padat. Pihak kepolisian mengatakan untuk para pengendara roda 4 harus paham dengan adanya aturan ganjil genap ini. Rata-rata pengemudi atau pakai jalan khususnya roda 4 sudah paham dan mengerti dengan hari ini dimulainya ganjil genap. Ganjil kami arahkan ke mutar balik ke underpass ED3 atau Kuningan. Aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi yang melintas di 3 ruas titik jalan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai diberlakukan pada 12 Agustus 2021. Meski penerapan aturan ganjil genap sudah diberlakukan, masih banyak warga yang belum mengetahui aturan ini. Menurut seorang pengendara, ia tidak mengetahui aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi sudah berlaku. Diberhentiin ini karena kenapa? Oh, karena saya nggak tahu kalau ganjil genap mulai berlaku hari ini. Mulai hari ini tanggal 12 Agustus 2021 di titik exit Seroja diberlakukan ganjil genap terutama yang akan masuk ke sekitaran Sareang. Mulai hari ini masih ditemukan dan kami masih melihat banyak kendaraan yang tidak mematuhi atau memperlakukan daripada ganjil genap tersebut. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkait hari pertama diterapkannya ganjil genap di DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, dan juga ada Naufal Rabani di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita ke Dian Silitonga. Dian, selamat sore. Dian, apakah ada sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar aturan ganjil genap yang mulai diberlakukan pada hari ini? Ya, sampai sejauh ini tidak ada sanksi yang kemudian diterapkan bagi pelanggar aturan ganjil genap, Jihan dan juga saudara. Tapi yang diberlakukan atau yang diterapkan adalah pengendara yang melanggar ganjil genap ini hanya diputar balik dan tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, seperti yang kita ketahui, Jihan dan juga saudara, bahwa memang aturan ganjil genap ini mulai diberlakukan kembali per hari ini 12 Agustus hingga nantinya 16 Agustus 2021 selama masa PPKM. Dan tentu aturan ini juga kemudian menuai beragam respon dari pengguna jalan. Ada yang pro dan juga kontra. Yang pro tentu saja menilai atau menganggap bahwa kebijakan ini tidak terlalu terpengaruh terhadap mereka, tapi yang kontra setidaknya mereka menyampaikan dua hal ini. Jihan, yang pertama adalah warga merasa bahwa aturan ganjil genap ini kurang atau tidak tepat sasaran diberlakukan selama masa PPKM yang tujuannya adalah untuk mengendalikan mobilitas warga, karena biasanya memang aturan ganjil genap ini diterapkan untuk mengurai kemacetan, Jihan. Jadi dirasa memang kurang tepat. Sementara yang kedua juga sebagian warga merasa kecewa dengan aturan selama PPKM yang dinilai berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan. Nah, sebenarnya kalau kita telisik lagi, Jihan, aturan ganjil genap ini hanya menggantikan aturan penyekatan yang sebelumnya diberlakukan selama PPKM yang mengharuskan memeriksa STRP. Nah, tapi saat ini STRP-nya tidak diperiksa, diganti dengan memeriksa plat nomor kendaraan. Nah, saya sampaikan bahwa aturan ganjil genap di DKI Jakarta ini diberlakukan setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 8 malam di 8 titik berbeda, diantaranya adalah di Jalan Sudirman, kemudian MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, dan juga Gatot Subroto tempat saya melaporkan saat ini. Sejauh ini tadi saya juga sempat bertanya kepada petugas Polantas sudah berapa banyak kendaraan yang kemudian diputar balik khusus di area Gatot Subroto sejak pagi tadi hingga saat ini. Tapi memang sayang sekali tadi sekitar pukul 1 siang, Jihan, terjadi pergantian shift, pergantian petugas begitu, sehingga petugas pengganti ini mengaku belum mengetahui rekap berapa banyak kendaraan yang memang sudah diputar balik akibat pelanggaran aturan ganjil genap. Dan tentu yang paling penting adalah
kita akan menunggu memantau bagaimana atau seberapa besar efektif aturan ganjil genap ini untuk menekan mobilitas warga selama masa PPKM, tentu untuk juga menekan laju penyebaran COVID-19. Jihan. Ya, Dian, ada sejumlah kendaraan roda 4 yang akhirnya harus diputar balik oleh petugas. Lalu bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di jalur-jalur alternatif yang menjadi pengalihan arus dari lokasi atau titik-titik yang menjadi tempat atau lokasi ganjil genap itu diberlakukan? Ya, memang kami belum memantau jalur-jalur alternatif di luar dari pemberlakuan aturan ganjil genap, Jihan. Tapi memang sudah barang tentu bahwa jalur-jalur alternatif tersebut menjadi pilihan bagi warga yang tidak diperbolehkan melintas di titik-titik atau di 8 titik yang tadi saya sebutkan yang memang diterapkan aturan ganjil genap. Tapi kalau di area lalu lintas Gatot Subroto tempat saya melaporkan saat ini, yang bisa saya sampaikan adalah memang aturan lalu lintasnya terpantau ramai tapi lancar. Nah, memang yang biasanya terjadi di jalur-jalur alternatif ini akan lebih padat karena banyak kendaraan yang kemudian menggunakan jalur alternatif tersebut. Nah, saya sampaikan juga, Jihan, kenapa warga menganggap bahwa aturan ganjil genap ini dinilai tidak efektif untuk menekan mobilitas warga, karena dalam aturan ganjil genap ini ada banyak sekali kendaraan-kendaraan yang masuk dalam pengecualian. Di antaranya adalah kendaraan beroda 2 atau kendaraan motor, kemudian juga ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan yang membawa disabilitas, kemudian juga kendaraan petinggi negara begitu, dan juga kendaraan angkutan umum, kendaraan angkutan barang khusus dan lain sebagainya. Sehingga memang dinilai aturan ganjil genap ini hanya terasa efeknya bagi jalan utama saja begitu. Sementara untuk mobilitas warga ini tentu tidak akan terlalu berpengaruh. Kembali ke studio, Jihan. Baik, terima kasih Dian Silitonga. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Soreang, Bandung, Jawa Barat. Ada Naufal Rabani di sana. Naufal, bisa dijelaskan apa yang akhirnya membuat warga banyak yang tidak mengetahui adanya aturan ganjil genap yang mulai diberlakukan pada hari ini di Bandung? Baik, Jihan dan juga saudara, bahwa memang benar pemberlakuan aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung telah diberlakukan petugas dari Satlantas Polresta Bandung dan juga Dinas Perhubungan pada Kamis pagi tadi, di mana saat pemberlakuan ganjil genap ini masih ditemukan atau banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan ini. Hal ini disebabkan karena minimnya waktu sosialisasi bagi petugas dari Dinas Perhubungan ataupun pihak kepolisian Polresta Bandung. Meski demikian, warga yang melanggar aturan ganjil genap pada Kamis tadi tetap mereka memutar arahkan kendaraannya dan menerima tentang adanya peraturan ganjil genap ini. Jihan. Iya, Naufal. Lalu apakah ada pengalihan arus bagi kendaraan yang hari ini berplat nomor ganjil dan akhirnya harus diputar balikan oleh petugas? Baik, Jihan dan juga saudara, bahwa penerapan aturan ganjil genap yang berada di wilayah Kabupaten Bandung ini hanya berada di 3 ruas jalan saja, di mana 3 ruas jalan ini yaitu pintu keluar tol Soroja dan juga 2 jalur arteri, yakni Jalan Raya Soreang Kopo dan juga Jalan Raya Alpatu. Namun karena kondisi arus lalu lintas yang biasa saja atau hanya ramai, di saat pemberlakuan aturan ganjil genap ini tidak menimbulkan kemacetan. Namun bisa saya informasikan untuk kondisi di wilayah Kabupaten Bandung ini, pengaturan ganjil genap ini hanya berlaku pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi tadi, dan juga akan dilakukan pada sorenya, yaitu pukul 16.00 hingga pukul 18.00 sore nanti. Jihan. Iya, Naufal, apakah penerapan aturan ganjil genap di Bandung ini ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar mungkin? Baik, Jihan dan juga saudara, untuk sanksi sendiri, petugas dari Satlantas Polresta Bandung ataupun Dinas Perhubungan tidak menerapkan sanksi kepada pengendara kendaraan pribadi yang melanggar aturan ganjil genap ini. Namun pengendara akan diminta untuk putar arah kembali ke rumahnya saat melintasi jalur-jalur yang diberlakukan aturan ganjil genap.
Jihan. Jadi masih hanya teguran dan berupa diminta untuk memutar balikan kendaraannya ke jalur-jalur alternatif yang memang tidak menjadi ruas jalan penerapan ganjil genap tersebut. Seperti itu ya, Naufal. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Naufal Rabani di Bandung, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada Dian Silitonga di kawasan Gatot Subroto, Jakarta.